Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran yang berbahagia, kita lanjutkan belajar kita surat Al-Kahfi ini. Kita udah sampai kepada ayat ke-22, di mana ini episode ini cukup panjang dan kita akan banyak belajar dari episode ini, mulai daripada ayat 22. Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan berkata bahwa para penghuni gua itu jumlahnya 3 orang dan yang keempatnya adalah anjingnya. Wa yaquluna hum satun sadisuhum kalbuhum. Dan ada yang berkata bahwa jumlah mereka itu 5 dan yang keenamnya adalah anjingnya. Rajmam bil ghaib. Nah, ini menarik. Rajmam itu satu akar kata dengan rajam. Rajam itu artinya melempar sampai meninggal. Sehingga rajmam bil ghaib itu artinya dia melempar sesuatu, atau istilah Sunda itu babaledogan, menduga-duga, mengira-ngira, seperti memancing. Jadi melemparkan pancing. Dia itu kan belum ada kepastian akan dapat ikan atau enggak, itu rajmam bil ghaib. Jadi yang menyebutkan 3, 5, 6 dengan anjingnya itu adalah hanya perkiraan saja, dugaan saja. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Ada juga yang berpendapat 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah bahwa Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlahnya, dan mereka dikasih tahu hanya sedikit saja. Dari para ulama ahli tafsir menyebutkan inilah yang dianggap sebagai jumlah yang benar, itu 7, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Fala tumari bihim ila mira'an dhahira. Maka janganlah kalian bertengkar, berbeda pendapat. Tumari itu sama dengan miroan, karena sesuatu yang memang belum pasti, sesuatu yang masih diragukan. Jadi istilah kita seperti berebut pepesan kosong, atau berebut sesuatu kucing dalam karung, sesuatu yang belum jelas kemudian diperdebatkan. Maka janganlah kalian berdebat, bertengkar, kecuali bertengkar yang ringan-ringan saja. Wala tastabti fihim minhum ahada. Dan janganlah kalian meminta fatwa, meminta petunjuk tentang Ashabul Kahfi kepada mereka, kepada seorang pun. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa mereka ini hanya menduga-duga. Kalau melihat dari asbabun nuzulnya kan ini adalah berhubungan dengan ahli kitab, di mana orang-orang Mekah pada waktu itu konsultasi dan dia menguji Nabi dengan bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Maka Allah menegaskan, gak perlulah tanya kepada mereka, karena mereka pun sebenarnya hanya duga-duga. Hanya Allah yang tahu yang sesungguhnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Nah, ini menarik. Janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang ingin dikerjakan, sesungguhnya aku akan mengerjakannya itu besok. Jadi seperti ketika kita melakukan sesuatu itu pasti akan terjadi. Ini yang merupakan sebenarnya nasihat juga kepada Nabi. Karena kan sebenarnya Nabi waktu itu ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy itu tentang Ashabul Kahfi ini, Nabi menjawab, saya akan menjawab besok. Ternyata 15 hari belum dapat wahyu Nabi. Maka ini adalah salah satu pelajaran bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan merasa pasti bahwa itu akan terjadi. Karena Allah Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan seluruh alam, bukan kita. Allah yang berkuasa. La ilaha illallah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu kecuali Allah. Besok itu belum ada, belum pasti. Kalau kata Allah tidak jadi, tidak jadi. Makanya seorang mukmin, seorang yang bertauhid, dia akan selalu yakin bahwa yang mengadakan sesuatu itu adalah Allah. Ila yasa Allah, kecuali harus mengucapkan insya Allah. Maka etika seorang mukmin, orang yang beriman, ketika ingin melakukan sesuatu besok, dia berkata, insya Allah besok saya akan jawab. Harusnya begitu Nabi. Nabi ditegur nih oleh Allah. Dan ini jadi pelajaran juga kepada kita. Makanya ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan buatan Muhammad. Karena kalau buatan Muhammad, masa dia mengkritik diri sendiri? Ini kan hanya menyampaikan bagaimana Allah menasihati Nabi itu sendiri, dan termasuk kepada kita semua. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah kepada Tuhanmu ketika kamu lupa. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kamu lupa mengucapkan insya Allah, segera ingat, segera ucapkan insya Allah pada waktu kamu ingat. Atau kalau kamu sering pelupa, maka sering dikir ingat kepada Allah. Karena yang membuat orang lupa itu adalah setan. Ketika orang sering lupa, maka sebenarnya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Maka ketika ingat kepada Allah, dia akan dijauhi oleh setan. Karena Allah itu setan itu takut sama Allah, sama zikir kita kepada Allah. Wa qul asa yahdiyani rabbi liaqraba min hada rasada. Jadi seolah-olah Allah itu menyampaikan kepada Rasul yang harusnya dikatakan oleh Rasul itu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku
terhadap hal ini yang mendekati sebagai petunjuk. Harusnya begitu jawab Rasul, bukannya besok saya akan jawab. Ternyata 15 hari kan belum bisa menjawab Rasul, belum turun wahyu. Inilah pelajaran dari Allah, bahwa yang berkuasa mutlak terhadap apa yang terjadi besok adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya seorang mukmin itu dia harus optimis, berharap kepada Allah. Jangan pesimis. Kenapa pesimis? Itu kan sebenarnya dia takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Coba kalau kita yakin kepada Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bisa saja apa yang tidak kita pikirkan terjadi di masa. Sebaliknya, jangan merasa bahwa apa yang terjadi itu tuh pasti akan terjadi. Tetapi harus katakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wajadadu tis'a. Dan ini keterangan dari Allah bahwa mereka itu tinggal di dalam gua itu adalah 309 tahun. Kalau dalam ini adalah Qamariyah, sehingga ditambah dengan 9 tahun. 309 tahun mereka tidur di dalam gua. Ini adalah keterangan dari Allah, bukan karangan-karangan, dan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakanlah, Allah yang lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Karena mungkin banyak yang menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah lah yang mengetahui yang gaib, yang tidak kita ketahui, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Absir bihi wa asmi. Betapa tajamnya penglihatan Allah, betapa tajamnya pendengaran Allah. Tidak ada yang lebih melihat dan mendengar daripada Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya kepada Ashabul Kahfi, sehingga pasti informasi yang disampaikan oleh Allah itu adalah informasi yang benar, tidak seperti yang mereka sampaikan, karena yang mereka sampaikan itu adalah duga-dugaan saja. Malau min dunihi mi waliyu wala yusriku fi hukmi ahada. Tidak ada bagi mereka itu seorang pelindung selain Allah, dan Allah itu ketika dia membuat keputusan tidak ada yang membersamai, tapi hanya dia yang berhak, yang bisa berkuasa untuk memutuskan sesuatu terjadi atau tidak. Sehingga inilah seharusnya seorang mukmin itu selalu bertawakal kepada Allah dan selalu menyerahkan segala sesuatu ke Allah, selalu yakin bahwa apa yang akan terjadi itu Allah yang punya keputusan. Wala yusriku bi hukmihi ahada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.